nggak didaftar hadirnya, lupa, cuman di komenannya aja. Gimana bisa sekarang ya ngisinya? Absen Mas Adi. Iya nanti Bu, itu kan di jadwal Bu, nggak bisa di ini Bu. Oh, Mm-mm. ya udah makasih. Iya Bu. Silakan Bapak Ibu, Bu Nova, lalu Pak Ibu Akbar Nina, Bu Rosyati, Bu Dewi Diana, Bu Hirda, Bu Jeni Sastra. Pagi Pak, saya izin ya Pak off kamera ya, mau otw ke sekolah. Siap Bu. Lalu Ibu Siti Komaria. Padi, Ya Padi, Bu. kenapa Ya saya Padi? Bu. Ya gimana Bu? Saya udah hadir Padi dari tadi. Cuma kemarin saya Iya, diganti namanya dulu. Ya hadir. Ini dulu. Nah. Diganti namanya dulu ya Bu Nova ya. Iya Pak, Ibu Siti Komaria sudah hadir. Iya Bu, minta tolong namanya diganti dulu Bu. Mas tadi saya belum namanya betul. Assalamualaikum Pak. Pemerintah hadir ya Pak? Ya Bu, mohon izin Bu, diganti Bu. Pemerintah Tadi hadir. kemarin ganti namanya bagaimana ya? Bukannya udah ganti saya ya? Belum ya? Itu belum Bu. Coba Pak Adi deh, ulang deh. Di partisipan Kemarin ganti Bu. namanya gimana? Di partisipan. Partisipan ya? Nanti di paling Terus? atas ada nama Ibu. Diklik yang lama, ntar ada Rename kan ya? Ntar tungguin, kata Bu Lina, tungguin sampai jam 9. Di Bu Sumi hati-hati, udah masuk belum Pak? Udah diganti Bu namanya. Oh ya, terima kasih. Bu Nova izin Bu. Ganti namanya dulu Bu. Mas Adi, Romatua Sri Rezeki udah ya Mas Adi ya? Udah Bu. Pokoknya yang tidak saya sebutkan berarti sudah. Seperti itu. Bu Rosyati. Mohon izin Bu Mita. Ya Mas Adi. Mohon izin Pak Dede belum masuk ya Bu? Iya Pak Dede tadi sudah hubungin Pak Yuda. Nanti yang kelas E, kelasnya Pak Dede gabung dengan saya. Oh gitu. Jadi yang E masuk ke B dulu ya. Iya. Ke C Mas. Oh ke C ya. Oke. Makasih banyak Bu. Mas Adi, saya udah bener namanya ya? Nah, izin Bu, disesuaikan dengan tata tertibnya Bu. Saya bagaimana Mas Adi? Sudah ya? Yang tidak saya sebutkan itu berarti sudah benar. Silahkan sesuaikan dengan tata tertibnya namanya agar Bapak Ibu dalam kelas masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum mengganti nama, Bu Jubita izin Bu, kelasnya di depan Bu. Oh, kelasnya di depan Pak. Jadi Ya. SKB Contoh ada aja Bu. Gini. SKB, SD, SKB. Ini kan SKB. Udah ya Pak Adi? Ya, Bu, makasih Bu. Ya sama-sama Pak. Baru nama Udah ya. panjang amat dong Pak. SKB dulu.
Saya udah absen ya Pak Adi ya. Bu Ratna. Bu Ratna izin Bu, diganti namanya dulu Bu. Aduh, nggak bisa gantinya saya. Buka apa Pak Adi? Pak Adi, saya udah absen ya, Bu Rosyati. Ya Bu. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bisa langsung masuk, silakan langsung masuk. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Ya Pak Sapian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya masih banyak yang kesulitan ini ya, kesulitan untuk masuk. Absen. Assalamualaikum Pak Sapian. Segala macamnya. Oke. Dan kemarin sepertinya untuk yang pengerjaan LK01 dan pretest saya berikan tenggat waktu sampai jam 9, tapi sampai jam 10 ke atas masih tangting-tangting aja WhatsApp-nya ya. Jadi ternyata banyak yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktunya. Kita tunggu yang lain dulu ya Bapak Ibu. Tuhan, mohon ampun. Ada yang sedang karaokean pagi-pagi, keren. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pagi Pak, Assalamualaikum. Pagi Bu. Assalamualaikum Pak, Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Salam. Assalamualaikum Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu-ibu? Itu doang. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf baru bergabung. Sama Bu, saya juga baru bergabung. Halo yang udah vaksin. Waalaikumsalam Bu Khalifah. Wija baru bangun ya? Matanya sayur. Matanya kenapa? Matanya masih ngantuk. Dengerin itu di tempat yang Pak Adi. Aduh. Bu Khalifah di mana tuh Bu Khalifah? Di sekolah ya? Ih, dinyalahin dong itunya. Kameranya mohon dinyalakan ya Bapak Ibu. Karena kemarin Assalamualaikum Pak Sofyan.
Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Karena kemarin sepertinya banyak sekali yang tidak menyalakan kamera, jadi ketika saya cek videonya kemarin, rata-rata banyak yang tidak menyalakan kameranya ya. Kemudian di grup WhatsApp ada namanya Pak Gozali kalau nggak salah ya, atau itu nama ibu-ibu kemudian yang diinikan diganti jadi nama Pak Gozali atau bagaimana tuh ya? Karena setahu saya dari kemarin hanya 2 orang saja laki-laki di kelas ini, ada Pak Agus dengan Pak Reza kalau tidak salah ya. Pak Gozali itu siapa? Ada yang kenal dengan Pak Gozali, Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak, Di Pak. grup WhatsApp ini sebentar. Di grup WhatsApp. Kenapa? Iya, sepertinya ada yang ini, ada yang Gozali itu siapa itu? Adanya Gina, Bu Gina ya, bukan Gozali. Karena dari hari pertama, kedua, dan ketiga sekarang itu tidak pernah pas sampai 60 sesuai dengan data yang ada di LMS ya Bapak Ibu. Jadi mungkin masih ada yang nyangkut, masih ada yang belum bisa bergabung. Iya, Bu Gina ada 40. Berarti masih ada 20-an lagi yang belum bergabung ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu, karena hari ini insya Allah sampai pukul 9-an kita akan berdiskusi, karena nanti pukul 9 saya ada rapat PPG dalam jabatan ya. Jadi hanya sampai pukul 9 saja, maka akan segera saya mulai. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar saya pakai headset dulu. Suara saya bisa didengarkan Bapak Ibu? Dengar, Bisa, Pak. Pak. Dengar. Oke, Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, saya mute semua dulu ya. Nah, iya lagi pipis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, minta tolong di mute dulu ya Bapak Ibu. Oke, jadi hari ini merupakan hari ke-berapa Bapak Ibu? Hari ke? 3, Pak. Hari ketiga, Pak. oke, pelatihan PKP yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru di wilayah Jakarta Pusat. Pada hari ketiga ini, fokus kita pada hari ini, insya Allah kita akan melakukan diskusi hasil bacaan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu pada modul pertama. Ya. Modul pertama kemarin itu tentang apa, Bapak Ibu? Modul pertamanya? Ada yang ingat? Keterampilan berpikir tingkat tinggi, Pak.
Oke, keterampilan Pikir berpikir kompetensi tingkat tinggi. tingkat tinggi ya, atau yang terkenal dengan HOT ya, HOT ya. Jadi harapannya semoga Bapak dan Ibu guru sudah menyelesaikan secara tuntas membaca modul pertama tersebut ya. Karena hasil bacaan Bapak Ibu itulah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Akan tetapi sebelum kita masuk pada diskusi terkait dengan hasil bacaan modul, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan pengerjaan LK01 kemarin. LK01 kemarin itu saya kira sangat jelas instruksi yang saya berikan, membuat ringkasan tentang apa yang kita diskusikan kemarin. Jadi kemarin ada banyak sekali yang sudah kita diskusikan, mulai dari modul-modul yang akan kita gunakan, kemudian selanjutnya terkait dengan LMS, kemudian terkait dengan video pembelajaran, kemudian terkait dengan konten-konten yang ada di dalam LMS. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahan tayang. Jadi ketika di grup ada yang masih bingung terkait dengan yang diringkas ini apanya, itu aneh aja saya kira ya. Jadi semua yang kita diskusikan pada pertemuan kedua kemarin saya kira sudah sangat banyak sekali ya. Itu untuk pengerjaan LK. Kemudian hal lainnya terkait dengan evaluasi hari kedua. Pada hari kedua kemarin itu semua tahapan pelatihan PKP itu rata-rata Bapak dan Ibu semua sudah membuatnya 100% ya. Kalau sudah 100% itu berarti sudah berakhir. Sudah berakhir kegiatan pelatihan ya. Itu saya tidak tahu kenapa saya mau komentar di grup tapi langsung ada list-list ada list-list yang sudah mengisi ini segala macam, jadi ketimbun terus sebenarnya. Jadi baru hari kedua pelatihan, kemudian persentase Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan itu sudah sampai 100%. Itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, tadi sudah saya singgung juga di awal, batas terakhir saya memberikan toleransi untuk mengumpulkan LK01 dan juga kemudian mengerjakan pretest itu sampai pukul 9 malam. Akan tetapi pukul 10, 11 masih ada teng-teng terus ya di grup WhatsApp Bapak Ibu semua ya. Jadi ternyata mungkin ada yang masih belum memahami bahwasanya tenggat terakhir itu sampai pukul 9 malam. Begitu juga untuk hari yang ketiga ini. Jadi hari yang ketiga nanti seperti biasa setelah sesi kita sekarang ini, pertemuan kita sekarang ini, nantinya akan saya unggahkan LK02 ya, LK02 sebagai tagihan. Sekali lagi sebagai tagihan pada hari ini. Ya, LK02 akan saya unggah ke dalam LMS, kemudian nanti Bapak dan Ibu guru mengerjakan LK tersebut dan tenggat waktu untuk mengerjakannya itu sampai pukul 9 malam. Ya, lewat dari pukul 9 malam itu Bapak dan Ibu guru semua yang mengumpulkan itu tidak akan saya nilai ya, karena sudah lewat dari tenggat waktunya. Ya. Oke, jadi kalau sudah pukul 9 malam, maka silakan tidak perlu diunggah, tidak apa-apa. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian Pak Ketua kelasnya mana ini Pak Ketua kelasnya ya? Pak Ketua kelasnya masih pergi vaksin atau gimana? Ada yang kenal dengan Pak Reza? Pak Reza sama Pak Agus ya, wakil ketua kelas dan ketua kelasnya tidak ada ya? Sedang vaksin Pak, sedang vaksin. Oke, sedang vaksin. Ya sudah. Iya, Mohon maaf Pak. Gimana Bu Yesi? Wajahnya terpotong Bu Yesi, jadi saya tidak lihat orangnya. Oke, silakan. Ini Pak, mohon maaf. Ya, Kemarin kan saya pas di rumah sakit udah coba yang masuk ke Google Classroom, udah e-learning. Nah, saya lupa klik apa lagi gitu ya kan, sehingga akhirnya karena namanya di rumah sakit ya,
lupa tuh. Nah, malam saya coba lagi, apa yang mesti diklik, nggak ini, akhirnya pretest saya belum mengerjakan, MS-nya belum gitu loh Pak. Jadi saya mohon maaf nanti kalau ada Pak Reza minta tolong pengarahannya gitu loh Pak. Iya, oke, silakan nanti ya berkoordinasi dengan Pak Reza saja ya, Bu Yesi ya. Nanti mudah-mudahan bisa dibantu. Gitu ya Bu Yesi ya. Oke, ya sama-sama Bu. Jadi sekarang kita langsung akan mereview hasil bacaan pada modul yang sudah ini ya, yang sudah dibaca oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Ya. Sekali lagi modulnya apa? Judulnya, Bapak Ibu? Pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Terima kasih banyak. Menyebutkan judul modulnya sudah lengkap sekali. Berarti itu pertanda Bapak Ibu semua sudah mempelajarinya, sudah mengintip konten yang ada pada modul pertama. Oke, mari kita lihat bersama-sama Ibu, Bapak. Untuk yang sebentar. Untuk yang modulnya sudah di-download semuanya ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, jadi modul yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu guru pada pertemuan kedua kemarin sudah diberikan pembelajaran mandiri, tugasnya untuk menelaah, untuk membaca ya modul yang berjudul Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Ya, di sini program peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Ya, kemudian kemarin itu ada berapa bab Bapak Ibu di buku atau di modul pertama ini terkait dengan HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini Bapak Ibu? Ada berapa bab? Ada 5. 5 ada ya. 5 bab. Oke. Ya, 5. Oke, luar biasa. Kemarin ketika pertemuan kedua saya sudah sempat menyinggung terkait dengan bagaimana membuat hal yang ada di dalam buku, konsep-konsep ada yang ada di dalam buku atau konseptual ya sesuai dengan modul itu menjadi kontekstual ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini diharapkan para siswa atau para peserta didik itu mempelajari hal-hal yang relevan, hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan sehari-hari ya. Jadi kemarin juga sudah saya sempat kemukakan ada yang dinamakan dengan meaningful learning ya. Jadi ada pembelajaran bermakna yang bukan hanya berhenti pada proses pemahaman terkait dengan materi yang diberikan, akan tetapi juga para peserta didik itu sudah mampu untuk mengimplementasikan apa yang mereka pahami ya. Oke, di bagian pendahuluan di sini saya kira Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini sudah membacanya terkait rasional ya untuk pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ini. Di sini dijelaskan yang bisa memberikan rangkuman atau penjelasan singkat pada bab 1 ini siapa Bapak Ibu? Silakan saya berikan kesempatan 2 menit atau 3 menit saja, silakan. Ibu Yuni, pada bab 1 yang sudah diperoleh apa saja Bu Yuni? Coba silakan. Pada bab rasional dan dasar hukum, Pak. Itu sangat penting bagi peran guru dalam pendidikan yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi
perlu bertingkat tinggi itu untuk soal-soal tentang HOTS. Dasar hukumnya itu sangat lengkap. Itu ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pembelajaran soal HOTS. Ada apa ya? Ada 18 peraturan tentang orientasi berpikir tingkat tinggi, tentang terus kemudian tujuan dan sasaran pedoman juga harus dijelaskan bahwa sasarannya untuk guru, siswa, kepala sekolah serta pengawas. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni. Jadi di sini bisa dilihat pada grand design pembelajaran berorientasi pada HOTS ya. Tujuan utamanya di sini siswa pintar ya. Hal tersebut itu diambil dari tahapan nawacita, kemudian ada standar proses, kemudian ada implementasi K13, kemudian ada pembelajaran berorientasi HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi ini sudah jelas sekali dari tingkat paling dasar dari PAUD ya sampai dengan tingkat perguruan tinggi yang merujuk pada industri. Ya. Kemudian di sini di bawahnya dijelaskan pemerintah mengharapkan para peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Kompetensi tersebut meliputi critical thinking, ya, creative and innovative, kemudian communication skill, collaboration, dan confidence. Ya. Jadi ini merupakan tujuan utama kenapa pembelajaran yang berbasis HOTS itu, ya penerapan HOTS itu sangat penting untuk diimplementasikan. Ya. Jadi sekali lagi untuk rasional pada bab 1 itu sebenarnya membahas tentang dasar hukum, kemudian latar belakang, begitu juga terkait dengan kenapa HOTS atau keterampilan tingkat tinggi itu diperlukan pada proses pembelajaran dari tingkat yang paling rendah, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Oke, kemudian untuk yang bagian kedua, saya ingin meminta, sebentar ya. Saya ingin meminta siapa nih yang kira-kira Ibu Lina pada bagian 2 hasil bacaannya bagaimana Ibu Lina pada bagian 2? Kalau saya baca untuk bagian kedua Pak tentang konsep berpikir tingkat tinggi, menurut ini ada 2 yaitu berpikir tingkat rendah sama berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya apa Bu? Silakan hasilnya pada bab 2 ini. Hasil bacaan Ibu. Maaf Pak, kemarin saya salah kirim tugas Pak. Saya baru sampai bab 2. Nah, kemudian ada di grup ada apa namanya perubahan, jadi saya bingung tuh Pak. Jadi saya ngirim tugasnya yang diskusi yang kemarin Bapak arahkan yang kedua itu Pak. Ya, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Yang saya tanyakan pada hari ini hasil Ibu membaca tentang konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi itu. Ya, berpikir tingkat tinggi itu ada 6C ya Pak ya. Ada 6C. Silakan Bu. Apa saja Bu? Aplikasi, terus maaf Pak, belum ini kurang kurang memahami Pak kemarin bacanya, kebetulan anak saya sedang sakit jadi nggak konsentrasi Pak bacanya. Oke, yang lain silakan Ibu Mia. Ibu Mia hasil bacaannya pada bab 2 ini apa? Ya, baik. Hasil bacaan saya tentang bab 2 itu
Bentar, yang pertama itu di sini ada aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, transfer of knowledge. Nah, di transfer of knowledge itu ada ranah kognitifnya, di mana ranah kognitifnya itu dibagi menjadi C6. Ya, di mana C1 sampai C3 itu kategori LOTS, yaitu mengenai mengingat, kemudian memahami, kemudian menerapkan atau mengaplikasikan. Sedangkan C4, C5, dan C6 itu termasuk dalam kategori HOTS-nya, yaitu menganalisis, menilai, mengevaluasi, mengkreasikan, dan mencipta. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada ranah selanjutnya kemampuan tingkat tinggi itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada penyelesaian secara problem solving, kemudian ada critical and creative thinking, di mana keterampilan tingkat tinggi ini di problem berarti mereka anak-anak itu diminta untuk berusaha dari tahapan analisis sampai dengan mencipta atau creating. Nah, di sini kemampuan critical dan creative thinking-nya itu kreatif berpikir tinggi itu lebih spesifik itu maksudnya di sini itu penalaran, kemampuan menganalisis, pemecahan masalah dan kemudian melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar. Kurang lebih seperti itu yang saya baca dari bab 2. Oke, terima kasih. Paling tidak berarti sudah utuh ya. Bab 2 itu terkait dengan konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Tadi sudah benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Mia. Tahapannya itu tadi ada transfer of knowledge sesuai dengan yang saya share di screen ini, Bapak Ibu bisa di saksikan semuanya ya. Ada proses transfer of knowledge. Transfer of knowledge ini merupakan proses stimulan dengan pemberian pengetahuan ya, pemahaman ya, istilahnya input ya, inputting the information ya, kemudian input the knowledge kepada student, kemudian selanjutnya nanti sehingga dari hasil proses transfer of knowledge itu nanti para siswa diharapkan mereka menjadi para siswa atau peserta didik yang kritis, critical ya, mempunyai kemampuan berpikir kreatif, creative thinking ya, karena salah satu indikator bahwasanya para peserta didik itu memahami ya, memahami apa yang diajarkan, memahami info yang diberikan, itu salah satunya para siswa itu menjadi kritis ya, rasa ingin tahunya itu meningkat ya. Kemudian setelah rasa ingin tahu mereka meningkat, pastinya mereka langsung pada tahapan creative thinking. Mereka berpikir secara kreatif, lebih mendalam lagi memahami terkait dengan konsep pengetahuan yang diberikan. Ya. Betul. Oke, kemudian selanjutnya setelah critical and creative thinking masuk ke problem solving. Problem solving di sini dimaksudkan setiap apa yang diberikan, ya, input yang diberikan oleh para guru kepada para siswa, nantinya hal tersebut bisa memberikan kebiasaan, habituation kepada para siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Ya, makanya saya kaitkan kembali kemarin ketika pertemuan kedua sudah saya sampaikan. Jadi pemahaman para siswa itu tidak hanya pada sebatas konsep saja atau dari sisi konseptual saja, akan tetapi harus kontekstual. Ya, sesuatu yang konsep, ya, sesuatu yang secara konseptual itu kemudian harus bisa dikontekstualkan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan banyak terjadi
para peserta didik itu mempelajari hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan atau tidak mereka alami di dunia nyata. Ya, itu merupakan tantangan yang dialami oleh para guru, para siswa juga pada masa pandemi ini. Berkali-kali saya sampaikan, sekarang pada masa pandemi ini keadaan atau situasi kita sedang berbeda, maka pendekatan, ya, kemudian cara, teknik ataupun strategi yang kita gunakan juga harus menyesuaikan, harus disesuaikan dengan apa yang kita alami sekarang. Oke, itu untuk yang ini ya. Kalau yang ranah kognitif, kemudian psikomotor, kemudian afektif segala macam ini saya kira sudah ngelotok ya Bapak Ibu semua, tidak akan saya bahas semuanya ya. Oke, kemudian ini yang dari tadi saya ini kan ya, saya tekankan pada konseptual ya, pemahaman konsep-konsep itu yang berupaya untuk dikontekstualkan ya. Kemudian selanjutnya pada ini ya, pada bab selanjutnya itu apa Bapak Ibu? Bab selanjutnya Analisis SKL dan Oke. dan KD. Oke. SKI dan KD. Siapa yang akan ini menjelaskan hasil bacaannya, silakan. Tidak perlu saya tunjuk. Yang merasa sudah membaca dengan cermat saja. Tapi nggak banyak, nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Analisis SKL, KI dan KD. Silakan, silakan. Analisis kalau bab 3 yaitu analisis standar kelulusan atau SKL dan kompetisi inti atau KI ya Pak. Oke. Di situ dijelaskan tujuannya dan langkah-langkahnya. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui arah pencapaian Pak peserta didik. Kalau standar kelulusan. Sedangkan kalau KI itu kompetensi inti. Oke, apalagi Bu? Untuk mengetahui apakah KI merumuskan menunjang dalam pencapaian SKL itu, Pak. SKL adalah. Kemudian apalagi? Iya. Atau cukup itu saja Ibu? Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Jadi paling tidak sudah dibaca, sudah ada ininya ya. Oke, pada bagian 3 analisis SKL, kemudian KI dan KD ya, analisis standar kelulusan ini dimaksudkan bahwasanya para peserta didik ketika mereka telah mengenyam pendidikan, ketika mereka telah melalui proses pembelajaran, maka mereka diharapkan akan mencapai standar yang telah ditetapkan ya. Standar kelulusan apa yang telah disetting ya atau yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah ya. Kemudian untuk yang kompetensi Suaranya putus-putus. Sekarang sudah jelas, Bu? Putus-putus. Masih? Halo? Harus putus Pak. Putus Pak, suaranya agak putus-putus. Suaranya terputus Pak. Putus-putus. Internetnya kurang ini. Oke, padahal saya sudah di lantai 2 ya. Sebentar kalau gitu ya. Iya Pak, kurang jelas. Berarti harus di lantai 3 kali Pak. Kalau sekarang bagaimana? Jelas Bapak Ibu? Ya, jelas. Cukup jelas. Ya Pak, jelas Pak. Oke, ya udah saya lanjutkan kalau begitu ya.
Jadi Iya, poin Pak. Jelas. utama dari analisis SKL, kemudian kompetensi inti, dan yang KD ini sekali lagi bertujuan untuk apa, Bapak Ibu semuanya? Ya, untuk memastikan bahwasanya lulusan-lulusan ya para peserta didik itu benar-benar mampu memahami aspek-aspek yang mereka harus kuasai ketika mereka sudah lulus ya. Kemudian di sini ada contoh ya, ada contoh terkait dengan analisis kelas ya. Di sini di contohnya mulai dari sikap ya, kemudian selanjutnya ada SKL pengetahuan ya. Jadi ini saya kira bisa Bapak dan Ibu guru baca semuanya ya, kompetensi inti, kemudian hasil analisis ya, untuk yang SKL kompetensi intinya ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang ini Bapak Ibu, untuk yang bab selanjutnya tentang apa? Bab yang selanjutnya tentang bagian model-model pembelajaran. Oke, ini siapa yang akan menjelaskan? Silakan. Saya berikan kesempatan kepada siapa? Ibu Sisilia sepertinya yang sedang menggunakan pakaian seragam pramuka itu, seragam pramuka. Silakan, Bu Sisilia. Bu Sisilia, silakan, Bu. Bu Sisilia, halo. Halo. Iya, silakan, Bu. Terima kasih. Saya ringkas ya. Oke, Jadi silakan. di sini dari modul itu kita belajar tentang 3 model pembelajaran. Discovery atau inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Sebenarnya itu ada sintaks-sintaks yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau yang model discovery itu dia ada 6 sintaks yang dilalui. Oke. Ada stimulasi, pemberian rangsangan, pernyataan, pengumpulan data, pengolahan, pembuktian, menarik kesimpulan. Lalu kalau untuk yang maaf ya Pak karena tidak hafal. Lalu ada juga contoh-contohnya. Lalu yang selanjutnya ada yang inquiry learning. Jadi dia diawali dengan orientasi masalah, pengumpulan data, lalu ada pengumpulan data, yang tadi pengumpulan data dan verifikasi, kalau yang selanjutnya itu pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian, lalu analisis. Lalu kalau yang untuk problem based learning itu sintaksnya yang nampak itu ada dimulai dari orientasi masalah, lalu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, lalu ada menganalisis dan mengevaluasi. Yang selanjutnya, yang project based learning, itu dia untuk sintaksnya itu dilalui dari pemilihan topik. Kalau yang saya pahami begitu, Pak. Terus ada proyek itu tidak harus diselesaikan dalam satu pertemuan, tapi beberapa pertemuan. Dia harus dari pemecahan masalah dan pembuatan proyek. Lalu bahan alat dan medianya juga harus jelas. Lalu yang terakhir ada penilaian autentik. Maka dari itu, dari sintaks-sintaksnya itu, maka akan terlihat bahwa model pembelajaran ini berbeda satu dengan yang lainnya, karena yang membedakan itu sintaks-sintaksnya, dan itu diberikan contohnya untuk dari segi langkah kerja, aktivitas guru dan aktivitas siswanya. Kami bisa melihat dari contoh-contohnya. Lalu juga diperlihatkan tentang strategi mengembangkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi, dan itu sudah pernah kita lakukan kalau membuat RPP ya Pak ya, gitu. Oke. Iya. Itu saja ya. Iya. Oke, jadi untuk yang model pembelajaran tadi ada inquiry, kemudian discovery, kemudian ada problem based learning, kemudian selanjutnya ada project based learning ya. Dari ketiga model tersebut itu sebenarnya masing-masing mempunyai keterkaitan ya. Discovery learning, kemudian inquiry learning itu mengharapkan para peserta
didik itu mempunyai rasa ingin tahu, ya, kemudian mampu untuk mengkondisikan dirinya dalam mempelajari sesuatu, menemukan sesuatu. Itu untuk yang discovery dan inquiry learning-nya. Sementara untuk yang problem based learning, ya, para siswa itu atau peserta didik itu pada keterampilan tingkat tinggi itu sudah mampu untuk untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu itu sesuai dengan ragam permasalahan yang mereka alami atau yang mereka hadapi. Basicnya itu pada permasalahan, kemudian berusaha untuk menyajikan alternatif solusi, ya. Itu untuk yang problem based learning. Sementara yang terakhir itu pada project based learning, ya. Jadi pembelajaran yang berbasis pada project, ya. Benar tadi yang disampaikan, karena berbasis pada project, ya, maka kegiatan pembelajaran berbasis project ini tidak usai atau tidak tuntas pada 1 atau 2 kali pertemuan. Akan tetapi ada fase-fase sampai proyek tersebut itu sudah benar-benar selesai. Jadi ada proses untuk merencanakan, proses untuk tahapan implementasi, proses untuk evaluasi, proses untuk refleksi, sampai tahapan kontemplasi yang ada di dalam tahapan project based learning. Begitu ya Ibu, cukup jelas ya saya kira ya. Halo Ibu? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan ke desain pembelajaran. Sebentar. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Oke, kita lanjut ke desain pembelajaran. Siapa yang akan ini? Itu yang mendengarkan suaranya putus-putus seperti itu hanya saya atau teman-teman yang lain juga? Atau Bapak Ibu yang lain juga? Sama Pak. Tadi saya susah masuknya lagi. Sama Pak, sinyalnya susah. Oke, tidak apa-apa. Saya juga tadi sudah berapa kali ini. Oke, kita lanjutkan ke desain pembelajaran Ibu Nina Hernaningsi. Silakan hasil bacaannya Ibu Nina. Ibu Nina Hernaningsi, silakan. Desain. Dan masih di mute itu Bu Nina, jadi tidak kedengeran suaranya. Oke, silakan. Bentar, Pak. Silakan. Iya, bentar. Kalau yang saya baca tentang desain pembelajaran itu, bentar. Silakan yang Ibu baca di desain pembelajaran itu apa? Tentang model pembelajaran PBL ya Pak ya, yang berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang pembelajaran. Berbagai kemampuan belajar berpikir untuk anak dan individu kelompoknya itu. Oke, yang lain ada yang ingin sebentar Bu Nina. Bu Nina, kita sedang membahas terkait model atau desain pembelajaran Ibu Nina? Ini desain, Pak. Oke, silakan dilanjutkan, silakan. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Laptopnya agak. Ketika saya meminta hasil bacaan, berarti itu yang difahami, jadi tidak lagi dibuka ya. Ibu Dian Kurniasih, silakan. Ini yang. Oke, Bu Diah Kurniasih, silakan Bu Diah. Hasil bacaan Ibu pada desain pembelajaran itu apa? Silakan. Mohon maaf Pak, saya baru baca sampai bab 2.
Baru dibaca sampai bab 2. Oke. Ibu Nova Romlah. Silakan Ibu Nova Romlah. Baik, Pak. Saya juga sama, Pak. Kemarin kan saya tidak masuk juga, tidak hadir karena vaksin. Jadi saya juga baru sampai bab 2, Pak. Oke, Ibu Siska silakan. Desain pembelajaran, hasil bacaannya seperti apa? Ibu Siska. Pak, mohon maaf Pak, saya masih sama ngajar Pak, jadi saya gitu ya Pak ya, tidak buka ini Pak, mohon maaf Pak, saya masih Google Meet sama anak-anak Pak, jadi saya buka 2 tab ini Pak. Oke, ya sudahlah, Maaf ya Pak ya tidak sebelumnya. usah. Ibu Hirda Kamelia kalau gitu silakan. Desain pembelajaran, hasil bacaannya seperti apa? Ibu Hirda Kamelia. Ya Pak, saya Pak, kedengeran Pak suara saya Pak? Iya, kedengeran. Silakan. Desain pembelajaran yang saya baca ini seputar tentang pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan siswa. Dan di desain ini ada beberapa klasifikasi pertanyaan yang bisa diajukan oleh siswa. Kita mau bentuk apa dan seperti apa, berikut juga contoh-contoh pertanyaan yang dapat diajukan oleh siswa. Seperti itu Pak yang saya baca. Oke, terima kasih banyak. Jadi hanya mengulang yang poin-poin ini saja ya Bu Kamelia, luar biasa ya. Desain pembelajaran itu kaitannya dengan rancangan pembelajaran, Bapak Ibu semua ya. Rancangan pembelajaran yang kita. Halo Ibu. Rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dari tahapan ketika memulai, kemudian selanjutnya pada delivery learning material, kemudian selanjutnya sampai pada tahapan evaluasi. Ya, jadi desain pembelajaran ini sekali lagi kaitannya tadi yang dibacakan oleh siapa Ibu Kamelia itu pada prinsip pembelajarannya ya, pada pertanyaan-pertanyaan. Ini berarti kaitannya ketika akan memulai proses pembelajaran. Ya. Kemudian di desain pembelajaran di sini ada beberapa ini ya tips tips and trick yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru ya, memberikan penjelasan singkat, banyak menerangkan dengan panjang lebar, itu merupakan jenis pembelajaran yang sangat konvensional, yang sudah umum sekali ya. Maka untuk yang proses pembelajaran sekarang harusnya lebih pada proses stimulasi ya, pemberian rangsangan agar para siswa itu mereka menjadi tertarik untuk belajar ya. Kemudian selain itu tadi ada peran guru, peran siswa juga. Ini saya kira hal yang sangat gampang sekali dibaca oleh Bapak dan Ibu semuanya. Bab yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Bab yang selanjutnya siapa? Ibu Sri Izawati, silakan. Bab yang selanjutnya Ibu Sri. Tadi bukannya udah Pak saya? Ibu Sri Izawati udah tadi? Udah, yang bab. Ya. Oh ya udah, kalau gitu Ibu Yesi yang belum sepertinya. Ibu Yesi silakan. Ibu Yesi, hasil bacaannya Bu, silakan. Bu Yesi? Bu Yesi? Maaf Pak, saya kan belum baca. Oh, belum baca. Belum bisa kebuka yang itunya, belum saya bisa download. Kebuka. Oke, belum di-download. Ibu Siti Syahlah, kalau gitu belum silakan. Saya download, Pak. Ya, Ibu Siti Syahlah. Kan ada ini. Ya, Pak. Silakan Ibu Siti Syahlah. Tentang langkah desain pembelajaran ya, Pak. Ya, silakan. Ya, di sini ada langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan. Oke. Ya, banyak ya bagi-bagiannya Pak. Salah satunya menentukan dan menganalisis kompetensi dasar yang sesuai dengan tuntutan kompetensi itu sendiri. Oke. Terus tentang proyeksi, Pak. Tentang proyeksi.
tentang proyeksikan dalam sumbu simetri seperti pada tabel yang di atas tuh Pak. Terus tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi Pak. Lanjutnya tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Apakah peningkatan kognitif, psikomotor, atau efektif. Yang keenam tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Yaitu salah satunya memahami KD yang sudah dianalisis, pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan, terus pahami sintak-sintak yang tadi kita sudah bahas di atas. Kemudian rumuskan kegiatan inti yang berdasarkan IPK, ada karakteristik, ada pendekatan saintifik, dan PPK literasi. Kemudian merumuskan kegiatan penutup yang meliputi kegiatan refleksi, baik individual maupun kelompok. Lalu menentukan sumber belajar berdasarkan kegiatan pembelajaran. Oke, Ibu cukup saya kira. Selanjutnya bagian terakhir, bagian keempat, bagian penutup. Hasilnya apa, Bu Eka? Bu Eka, penutupnya, kesimpulan dari modul ini itu apa? Silakan, Bu Eka Kurnia. Silakan, Bu. Baik, Pak, terima kasih. Di bagian penutup ini seperti biasa ada kesimpulan dan saran. Jadi pada dasarnya di sini membahas tentang bercondong kepada berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis? Karena yang dibutuhkan adalah berupa strategi pembelajaran yang menekankan pada problem solving atau penyelesaian masalah kehidupan bagi anak-anak. Sehingga berpikir kritis ini sangat dibutuhkan dengan adanya contoh stimulus berupa teknik atau desain pembelajaran dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak. Sehingga sangat dibutuhkan proses pembelajaran yang menggunakan model seperti yang tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan sekalian. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Eka. Kesimpulan terakhir dari Ibu Rosita. Silakan, Ibu Rosita. Ya, Pak. Silakan, Bu Rosita. Bagaimana di bagian terakhir ini, kesimpulan terakhirnya? Ya, kesimpulan terakhir diharapkan para peserta didik mampu berpikir tingkat tinggi ya Pak. Seperti yang sudah tadi di pendahuluan, diharapkan mampu, di penutup juga peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Seperti tadi sudah ada guru-guru diharapkan untuk mendesain model-model pembelajaran seperti apa dan juga menyesuaikan KI, KD, serta SKL juga dianalisis seperti itu Pak, menurut saya. Oke, terima kasih banyak. Jadi di bagian penutup ini Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan di dalam modul pertama dijelaskan memecahkan suatu masalah. Memecahkan suatu masalah ini berarti kita merefernya atau merujuknya pada problem based learning ya. Kemudian selanjutnya di sini melibatkan proses berpikir agar dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ini juga pendekatannya bisa menggunakan discovery learning, bisa juga inquiry learning ya. Kemudian selain itu hal tersebut menegaskan bahwa berpikir kritis bukan hanya sebatas teori namun sudah menjadi kebutuhan hidup ya. Dari proses discovery, kemudian dari proses problem based learning itu, maka nantinya para peserta didik itu akan menjadi siswa-siswa yang berpikir kritis, kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi ya. Oleh karena itu tadi sudah benar disampaikan oleh Bu Rosita, kemudian Bu Eka ya, bahwasanya keterampilan berpikir tingkat tinggi itu harus disesuaikan dengan model-model pembelajaran yang digunakan, kemudian selanjutnya dengan desain pembelajaran yang mampu mengakomodir ya kebutuhan para siswa, kebutuhan real life situation ya, kebutuhan sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh para peserta didik atau siswa.
Sehingga nantinya harapannya lulusan-lulusan yang terbentuk itu merupakan lulusan-lulusan yang sudah terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan, terbiasa untuk membuat ragam proyek di dalamnya, dan mampu untuk membuat kritikal, mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang kritis ketika mendapatkan suatu pengetahuan atau informasi. Jadi saya kira itu merupakan penutup terakhir pada modul pertama ya Bapak Ibu, pada modul pertama untuk yang PKP SD kelas bawah ya. Jadi harapannya sekali lagi dari modul pertama ini Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan paling tidak sudah menguasai konsep-konsep dasar, keterampilan tingkat tinggi berdasarkan pada 3 aspek yang awal tadi ya, 3 aspek awal yang dikemukakan. Yang pertama apa tadi Bapak dan Ibu? Yang ada di dalam bunderan-bunderan itu tadi terkait dengan HOTS. Yang pertama apa tadi? Kognitif ya. Yang pertama apa? Silakan. Transfer of knowledge. Oke, yang pertama transfer of knowledge. Ya, ini proses pembelajaran, proses input pengetahuan, proses input informasi. Kemudian selanjutnya ada apa setelah itu? Ada tahapan critical thinking dan critical problem thinking. solving. Ya, critical thinking. Kemudian setelah critical thinking masuk ke mana? Problem solving. Ke problem solving. Keterampilan apa? Berpikir tingkat tinggi dan problem solving. Dan problem solving. Oke, terima kasih banyak. Dan sepertinya banyak sekali di antara Bapak dan Ibu guru yang belum membaca modulnya. Ya, sekali lagi ini merupakan pelatihan daring online. Jadi tidak mungkin paparan semuanya tadi itu akan disampaikan secara ceramah seperti ini. Ya, dari awal pertemuan pertama ketika pembukaan sesi kita sekarang ini untuk mendiskusikan hasil bacaan. Tapi bagaimana kita akan berdiskusi sementara ketika saya tadi menanyakan ke beberapa peserta masih mencari-cari terlebih dahulu. Ini mana ya? Malah ada yang belum sesuai gitu ya. Jadi ini dijadikan bahan evaluasi saja ya Bapak dan Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan besok pada modul kedua, untuk yang modul kedua itu lumayan panjang tapi intinya itu hanya beberapa poin saja. Ya, jadi harapannya besok ketika pertemuan keempat untuk pelatihan PKP ini paling tidak Bapak dan Ibu guru semua sudah membaca, sudah mempunyai rangkuman tersendiri, pendapat tersendiri sesuai dengan modul 2 yang ada pada LMS. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik Oke. ya Pak. Oke. Baik Pak. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi karena sudah pukul 9 tadi sudah saya sampaikan ya dari awal ketika pertemuan. Setelah ini insya Allah nanti akan saya uploadkan untuk lembar kerjanya. Lembar kerja sekali lagi Bu Ratna, lembar kerja ya, Pak. Hanya sampai pukul 9 malam saja ya Bu Ratna ya. Lewat saya baru bisa masuk Pak. Baru bisa diajarin anak. Oke, lewat dari itu sudah tidak dihitung lagi ya. Kemudian bagi yang sedang iya, sibuk Pak, mengajar, iya, Pak. Bu Siska dan teman-teman lainnya yang sambil mengajar, harapannya ya mudah-mudahan walaupun sambilan masih ada yang bisa dipelajari. Begitu semuanya ya. Iya Pak, makasih Oke, Pak. terima kasih banyak semuanya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri sesi ini, saya minta senyum terbaik dari Bu Ratna dan teman-teman semuanya. Ditahan 30 menit ya. 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi, senyum terbaiknya. Oke. Terima kasih banyak semuanya dan salam sama ketua kelas ya.
Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sofian. Terima kasih Pak Sofian. Jangan lupa komentar sama subscribe juga ya. Oh iya. Pak, iya Pak, sip. Ya Pak. Ya Pak, saya usahakan Pak, saya bagi